Kelemahan sikap menjadi kelemahan karakter. Informasi bukanlah pengetahuan. Siswa, Dr. Einstein, bukankah ini pertanyaan yang sama dengan ujian akhir fisika tahun lalu? Dr. Einstein, ya, tapi tahun ini jawabannya berbeda. Lihatlah jauh ke dalam alam, dan kemudian Anda akan memahami segalanya dengan lebih baik. Sudah sangat jelas bahwa teknologi kita telah melampaui kemanusiaan kita. Seorang jenius sejati mengakui bahwa dia tidak tahu apa-apa. Hanya sedikit orang yang mampu mengungkapkan dengan tenang pendapat yang berbeda dari prasangka lingkungan sosial mereka. Kebanyakan orang tidak mampu membentuk opini seperti itu. Jangan khawatir tentang kesulitan Anda dalam matematika. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa milik saya masih lebih besar. Jika saya memiliki waktu 1 jam untuk menyelesaikan suatu masalah, saya akan menghabiskan 55 menit untuk memikirkan masalah tersebut, dan 5 menit untuk memikirkan solusi. Jika orang berbuat baik hanya karena takut akan hukuman, dan mengharapkan pahala, maka kami sangat menyesal. Anda tidak dapat secara bersamaan mencegah dan mempersiapkan perang. Akal sehat adalah kumpulan prasangka yang diperoleh pada usia 18 tahun. Agama saya terdiri dari kekaguman yang rendah hati terhadap roh superior yang tak terbatas yang mengungkapkan dirinya dalam detail kecil yang dapat kita pahami dengan pikiran kita yang lemah dan lemah. Saya percaya pada intuisi dan inspirasi. Terkadang saya merasa bahwa saya benar. Saya tidak tahu bahwa itu saya. Jika pada awalnya ide itu tidak masuk akal, maka tidak ada harapan untuk itu. Revolusi memperkenalkan saya pada seni, dan sebaliknya, seni memperkenalkan saya pada revolusi. Hidup adalah persiapan untuk masa depan, dan persiapan terbaik untuk masa depan adalah hidup seolah-olah tidak ada. Ketika saya memeriksa diri saya dan metode berpikir saya sampai pada kesimpulan bahwa karunia fantasi lebih berarti bagi saya daripada bakat apapun untuk berpikir positif dan abstrak. Satu-satunya hal yang sangat berharga adalah intuisi. Tanda kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan tetapi imajinasi. Menurut pandangan saya, cara hidup vegetarian, dengan efek fisiknya yang murni pada temperamen manusia, akan paling menguntungkan mempengaruhi nasib umat manusia. Tragedi kehidupan adalah apa yang mati di dalam diri seorang pria saat dia hidup. Hukum saja tidak bisa menjamin kebebasan berekspresi,
agar setiap orang menyampaikan pandangannya tanpa hukuman. Harus ada semangat toleransi di seluruh penduduk. Ketika solusinya sederhana, Tuhan sedang menjawab. Seseorang mulai hidup ketika dia bisa hidup di luar dirinya sendiri. Kita tidak dapat menyelesaikan masalah kita dengan tingkat pemikiran yang sama dengan yang menciptakannya. Saya ingin mengetahui pikiran Tuhan, sisanya hanyalah detail belaka. Satu hal yang telah saya pelajari dalam hidup yang panjang, bahwa semua ilmu pengetahuan kita, diukur dengan kenyataan, adalah primitif dan kekanak-kanakan, namun itu adalah hal paling berharga yang kita miliki. Cita-cita yang selalu bersinar di hadapanku dan memenuhiku dengan sukacita adalah kebaikan, keindahan, dan kebenaran. Satu-satunya hal yang mengganggu pembelajaran saya adalah pendidikan saya. Seseorang yang hanya membaca surat kabar dan buku-buku terbaik dari penulis kontemporer, terlihat seperti orang yang sangat rabun dekat yang meremehkan kacamata. Dia sepenuhnya bergantung pada prasangka dan mode pada zamannya, karena dia tidak pernah melihat atau mendengar hal lain. Pertumbuhan intelektual harus dimulai saat lahir, dan berhenti hanya saat kematian. Kita tahu dari kehidupan sehari-hari bahwa kita ada untuk orang lain pertama-tama, yang senyum dan kesejahteraannya bergantung pada kebahagiaan kita sendiri. Jika saya tetap diam, saya akan bersalah karena terlibat. Semakin banyak saya belajar, semakin saya menyadari betapa banyak yang tidak saya ketahui.